Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya bakal bikin Anda mikir dua kali sebelum masukin data pribadi ke internet. Serius deh, kita tuh lagi ada di fase yang bisa dibilang darurat data nasional. Jadi, mari kita urut bareng-bareng kronologi krisis ini. Gimana peretasan demi peretasan ke pusat data pemerintah udah ngubah identitas kita, identitas kita sendiri, jadi barang dagangan di pasar gelap. Oke, mari kita mulai. Coba lihat angka ini. 2,49 miliar. Ini bukan sekedar deretan angka acak ya. Bayangin, ini adalah jumlah serangan siber yang menghantam Indonesia dan itu cuma di paruh pertama tahun 2024 aja. Gila kan? Angka ini tuh melonjak drastis dari tahun sebelumnya. Kalau di rata-rata, itu artinya ada lebih dari 13 juta serangan siber yang terjadi setiap hari. Ini alarm bahaya yang udah bunyi kencang banget dan kita nggak bisa tutup telinga lagi. Oke, mari kita bahas tuntas semuanya. Pertama, kita bakal lihat kronologi darurat kebocoran data. Terus lanjut ke pasar gelap data pribadi. Ketiga, dampak nyata bagi masyarakat. Keempat, kita cari tahu akar masalah keamanan cyber ini di mana. Dan terakhir, solusi dan perlindungan hukum. Kita masuk ke bagian pertama, kronologi darurat kebocoran data. Ini benar-benar era kerentanan digital kita. Nah, coba kita flashback sedikit lihat eskalasi krisis ini, karena ini tuh kayak efek domino. Dimulai di tahun 2020, waktu jutaan data kependudukan KPU dan Dukcapil bocor. Terus bukannya membaik, di 2021 malah lanjut ke peretasan 279 juta rekam medis BPJS Kesehatan. Masuk tahun 2022, boom, 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor. Dan puncaknya, yang bikin geger banget di 2024, ada serangan ransomware yang secara brutal ngelumpuhin pusat data nasional sementara. Bayangin, data kritis dari 282 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, disandera begitu aja. Bener-bener kayak mimpi buruk. Mau contoh yang lebih spesifik? Agustus 2024 kemarin, Badan Kepegawaian Negara alias BKN ikut kebobolan. Ada 4,7 juta data pegawai negeri sipil yang diretas. Dan yang parah, data ini tuh nggak cuma dicuri, tapi langsung dilelang di forum hacker Breach Forums sama oknum anonim yang pakai nama Topi AX. Data yang dijual ini bukan sekadar nama loh, tapi data sensitif banget kayak NIP sampai alamat lengkap. Ini tuh jadi bukti nyata kalau pilar internal negara yang harusnya jadi benteng terkuat pun ternyata bisa dijebol semudah itu. Lanjut ke bagian kedua, pasar gelap data pribadi. Seberapa besar sih nilai sebuah identitas manusia di sana? Sekarang, pertanyaannya, kemana sih perginya semua data curian tadi? Jawabannya ada di dark web. Dan Anda mungkin bakal kaget denger ini. Di sudut tergelap internet itu, identitas kita, diri kita, dihargai dengan sangat-sangat murah. Dari riset yang ada, data KTP kita yang berisi nama, tanggal lahir, dan NIK itu cuma dihargai sekitar Rp7.000. Ya, Anda nggak salah dengar, Rp7.000, seharga es kopi di pinggir jalan. Terus kalau swafoto sambil pegang KTP yang biasanya kita pakai buat daftar aplikasi penting, itu bisa laku sampai 800 ribuan. Identitas manusia literally diobral kayak barang kodian. Dan ujung-ujungnya, ini semua tuh soal duit. Waktu Pusat Data Nasional diretas, kelompok brain saver ini berani nuntut tebusan gila-gilaan ke pemerintah. Sekitar 8 juta dolar atau 131,8 miliar rupiah. Tapi lucunya atau ironisnya ya, data yang sama malah diobral di Breach Forums dengan harga yang jauh lebih murah. Sekitar 121 ribu dolar atau 1,98 miliar rupiah aja. Jadi sabotase infrastruktur negara sebesar ini pada dasarnya ya cuma bisnis kejahatan komersial belaka. Murni soal cuan buat mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dampak nyata bagi masyarakat. Apa konsekuensinya di dunia nyata buat kita? Nah, Anda mungkin mikir, terus apa hubungannya sama hidup gue? Ternyata ekonomi bawah tanah ini bisa menghancurkan hidup kita secara langsung. Dan siklusnya tuh jelas banget. Bayangin ya, pertama, data Anda bocor dari server pemerintah atau swasta. Terus, data itu masuk dan dijual bebas di dark web. Di sana, para penipu beli identitas KTP sama nomor handphone Anda. Buat apa? Buat daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal. Dan akhirnya, jeng-jeng-jeng, masyarakat yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditagih dan diteror habis-habisan sama debt collector gara-gara hutang fiktif yang nggak pernah mereka ajukan. Ngeri banget kan? Kalau dilihat dari kacamata hukum perdata, eksploitasi gila ini bisa kejadian karena platform pinjol ilegal itu punya celah keamanan yang fatal banget dan sistem verifikasinya super lemah. Mereka cuma butuh foto wajah sama KTP, nggak peduli soal validasi biometrik yang benar.
Imbasnya, korban pencurian data ini yang harus nanggung semuanya. Mulai dari reputasi yang hancur, stres berat, tekanan mental, sampai privasi yang hilang gara-gara kontak di HP mereka diakses dan dihubungi tanpa izin buat diintimidasi. Bener-bener mimpi buruk di siang bolong. Dan skala kerusakannya ini nggak main-main loh. Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN nyatet kalau kejahatan siber udah bikin kita rugi gede banget secara ekonomi. Coba tebak berapa? 18 triliun rupiah. Dan itu cuma selama tahun 2024 aja. Jadi ini bukan cuma sekedar krisis digital di layar komputer Anda, ini pukulan telak yang ngerampok perekonomian negara kita secara nyata. Terus di mana salahnya? Kita bahas di bagian keempat, akar masalah keamanan siber. Ini semacam kegagalan sistemik. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih rentetan kebobolan ini terus terulang? Kayak nggak ada kapoknya. Nah, ada paradoks besar yang lagi rame banget dibahas. Di satu sisi, tokoh politik kayak Pak Anies Baswedan sempat nyinggung betapa ironisnya kita punya anggaran pertahanan fisik yang super fantastis, nyampe 700 triliun rupiah, tapi benteng siber kita rapuh banget. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR juga ngasih kritik pedas, nyebut kalau ketiadaan fasilitas backup data buat layanan pusat data nasional itu, maaf aja, sebuah kelalaian yang benar-benar fatal. Masa iya data sepenting itu nggak ada cadangannya sama sekali? Kalau kita bedah dari sisi teknis, pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persada, ngasih pandangan yang jujur aja bikin was-was. Kabarnya, tahun ini BSSN cuma ngelola anggaran sekitar 700 miliar rupiah. Katanya, dana segitu tuh cuma cukup buat maintenance alias pemeliharaan alat yang udah ada doang. Nggak cukup buat upgrade fitur perlindungan baru, apalagi merluas skala cakupan anti serangannya. Ya logis aja kan, gimana mau ngamanin kementerian se-Indonesia kalau bensinnya aja pas-pasan? Masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, solusi dan perlindungan hukum. Gimana nih jalan ke depannya? Kabar baiknya, kita tuh nggak benar-benar telanjang tanpa perisai. Sebenarnya, Indonesia udah punya senjata hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Aturan ini tuh dibikin buat maksa para pengelola data elektronik supaya bertanggung jawab penuh kalau sampai ada kebocoran. Tapi, nah ini tapinya, banyak ahli yang sepakat kalau implementasi dan penegakan hukum dari undang-undang ini masih super lelet di lapangan. Masih jauh dari kata ideal lah pokoknya. Makanya butuh banget nih 4 langkah darurat buat ngeberesin masalah ini sekarang juga. Pertama, pemerintah harus banget segera ngebentuk Badan Perlindungan Data Pribadi yang benar-benar independen dan punya taring buat ngeeksekusi. Kedua, sanksi denda dan pidana harus ditegakin tanpa pandang bulu buat institusi yang lalai, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ketiga, wajib hukumnya buat upgrade infrastruktur teknis, kayak pengadaan sistem backup data tadi tuh, mutlak diadain. Dan terakhir, kita harus mulai nanemin budaya melek keamanan siber sejak dini, dari masyarakat biasa sampai ke level birokrat tertinggi. Jadi, setelah ngelihat sendiri gimana berantakannya krisis sistemik yang lagi kita hadapi ini, ada satu pertanyaan sederhana yang pengen saya tanyain ke Anda. Apakah data Anda sudah benar-benar aman hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.